Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Putra Iskandar dapat hadir kembali di hadapan Anda, tentunya membawakan program Kepri Cerdas, Menoreh Prestasi, Meraih Cita-Cita. Senang sekali tentunya ya. Baik, untuk edisi hari ini hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, tentunya untuk membahas dalam dunia pendidikan, namanya juga Kepri Cerdas ya. Baik, nah pemirsa, untuk edisi hari ini kita akan sudah kedatangan bintang tamu, dan juga ada tema yang sudah kita angkat untuk hari ini, yaitu dengan tema mendidik generasi Qurani di usia dini. Ya, nah sebelumnya pemirsa Batam TV, Al-Quran ini adalah sumber segala ilmu. Itu kita setuju semua ya, baik itu ilmu umum kemudian maupun ilmu agama. Nah, anak usia dini sebagai generasi yang berjiwa Qurani akan membuat pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dan selain itu, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup yang harus ditanamkan kepada anak sendiri, mungkin untuk mempunyai arah tujuan ya, arah tujuan yang lurus dan benar, itu yang pastinya sebagai pedoman hidup kita. Baik, nah sekali lagi bersama kita di sini dengan tema mendidik generasi Qurani di usia dini bersama Kutab Al-Khair dan Ishadul Khair Batam di program Kepri Cerdas, Menoreh Prestasi, Meraih Cita-Cita. Nah, untuk hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber tentunya dari Kutab Al-Khair dan Irsyadul Khair Batam ya. Kita akan memperkenalkan langsung untuk narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama ada Ustadz Khairil Anwar SAG. Beliau ini adalah pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat keadaannya Pak ya? Alhamdulillah, bismillah sehat. Baik, mungkin sebelum kita ke narasumber kedua, kita mungkin memberikan waktu singkat dulu untuk perkenalkan, boleh Pak? Baik, silakan. Alhamdulillah. Jadi Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair itu adalah sebuah yayasan pendidikan yang terfokus di dalam tahfiz dan pendidikan Al-Quran. Ya. Dan di bawah yayasan ini alhamdulillah sudah menaungi 3 divisi. Satu adalah Rumah Tahfiz Al-Khair Batam yang sudah berusia 7 tahun dan baru kemarin mengadakan kesyukuran yang ke-7 tahun. Baik. Yang kedua adalah Pondok Pesantren Al-Quran Irsyadul Khair yang sudah memasuki usia yang ke-3 tahun, dan juga Kutab Al-Khair, sebuah sistem pendidikan yang klasik. Baik, itu perkenalan singkat dari Ustadz Khairil ya. Nah pemirsa, untuk narasumber kita yang kedua, kita punya Ustadz Idris SAG ya. Beliau ini selaku Kepala Kutab Al-Khair Batam. Baik, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ala ya. kulli hal. Baik, Ustadz boleh memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa Ustadz, boleh silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa ashabil asyrafa. Ma'ba'ad, alhamdulillah siang hari ini bisa hadir bersama di Batam TV. Ya. Selanjutnya kami sebagai Kepala Kutab Al-Khair yang tentunya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang khusus di bidang Al-Quran, yang dimana tujuannya adalah mengembangkan pendidikan Al-Quran di usia dini. Baik. Yang insya Allah memiliki target 6 tahun ke depan sudah bisa hafal Al-Quran paling minimal 10 juz. Baik. Keluar daripada Kutab Al-Khair itu sendiri. Baik, itu dia dari perkenalan dari Ustadz Idris SAG. Beliau adalah Kepala Kutab Al-Khair Batam. Baik, pemirsa Batam TV, untuk tema mendidik generasi Qurani di usia dini kita langsung mulai saja. Kita boleh ke Ustadz Khairil dulu ya, Ustadz ya. Baik, Ustadz Khairil,
Kita boleh tahu nih Ustadz, sejak kapan hadir Al-Quran Irsyadul Khair ini di Kota Ya, Batam? Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair Batam ya. Iya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah bahwa keberadaan Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair itu di Batam sudah memasuki usia yang ke-7 tahun. Ke-7 tahun. Ke-7 tahun. Dan di awal Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair ini memang terfokus bergerak di rumah tahfiz. Yang sekarang alhamdulillah sudah memiliki 17 cabang di seluruh Kepulauan Riau. Di mana saja tuh Ustaz? Ya, ada di Batam Center, ada di Delta Villa, ada di Sekupang, di Bengkong, terus ada di Barcelona, ada di Perumahan Taman Raya, Perumahan BSI, Taman Ideal, dan ada juga di Ponggor, ada di Perumahan Buana Vista, ada 4 tempat, dan perumahan dan Barelang ya, Barelang di Jembatan 4. Kita juga sudah membuka di Bintan, tapi karena satu hal akhirnya kita untuk sementara vakum di Barelang itu sendiri. Baik. Jadi Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair ini dirintis dari awal di tahun 2014. Baik. Tahun 2014 di Perumahan Rexpin, pada saat itu belum terbentuk sebagai sebuah yayasan. Baik. Itu awal pertama kalinya di mana itu Ustaz? Ya, di Perumahan Rexpin itu sendiri. Yang tadi, Perumahan, salah satu perumahan yang ada di Kota Batam, di Batam Center, tidak jauh dari bandara. Baik. Ya, di awal kita membuka itu di rumah tahfiz, akan tapi karena sebuah usulan agar bagaimana ini ke depan insya Allah bisa menjadi besar, perlulah mungkin dibuatkan sebuah lembaga. Akhirnya lahirlah Lembaga Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair ini. Yang nantinya insya Allah semoga menjadi sebuah peradaban Al-Quran terbesar yang pernah hadir bermula di daerah Melayu nih, insya Allah. Baik, berarti sejak berdirinya rumah tahfiz ini Ustadz sudah ada berada di situ ya Ustadz ya? Iya, saya sendiri dari hijrah dari Sulawesi Selatan langsung ke Batam pada saat itu di tahun 2007 akhir. Baik. Ya, dengan niat ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Baik. Tapi qadarullah bahwa Allah yang menggariskan suratan takdir hambanya, ya mungkin saya ditakdirkan untuk berdakwah di Pulau Batam ini. Baik, nah untuk pertama kali dari awalnya ini, apa yang menggerak hati Ustadz ini untuk mendirikan rumah tahfiz ini? Kita boleh tahu. Ya, yang menjadi kenapa rumah tahfiz ini lahir ya. Ya. Di awal karena kami dari background pendidikan kami dari lulusan sebuah pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, namanya Pondok Pesantren 77 Darul Hafad. Ya, di sana terfokus untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Nah, setelah itu kami ke Batam dengan berbagai macam aktivitas yang kami lakukan. Suatu saat akhirnya kami teringat bahwa kami lahir dari sebuah pondok pesantren, kami pernah ada di sana, adalah bagaimana menghafalkan Al-Quran. Ya. Setelah berapa lama kami jarang untuk memuroja atau mengulangi. Kalau penghafal Al-Quran itu pekerjaannya adalah mengulangi hafalan. Nah, itu yang kami suatu saat ketika kami ingin coba untuk mengulangi hafalan terlalu begitu besar. Begitu besar kesulitan yang kami hadapi. Sehingga pada suatu malam kami bermimpi oleh pimpinan kami sampai memukulkan tongkat kepada kami dengan sebuah perkataan dengan bahasa Bugis, agak mujamah, yang artinya apa yang kamu kerja. Nah, itulah yang menjadi akhirnya melatar belakangi untuk saya berpikir bahwa sudah seharusnya saya kembali dari mana awal saya berada, yaitu dari pondok pesantren Al-Quran yang menghafalkan Al-Quran. Maka itu yang menjadi sebuah hal kenapa saya akhirnya membuka rumah tahfiz ini dengan sistem gratis, karena kami juga dari sebuah pondok pesantren Al-Quran yang tidak memungut pembayaran kepada santri-santri. Baik, artinya Bapak menurunkan ilmu ya Pak. Iya, ya. Baik, nah Pak Ustadz Khairil, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, mendidik generasi di usia dini. Nah, menurut Ustadz bagaimana untuk memahami pendidikan Quran ini saat ini? Ya, baik, pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, bahwa mungkin kaum muslimin, umat Rasulullah SAW sudah mengerti dan sering sangat sekali mendengarkan sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, taraktum fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara.
Ma in tamassaktum bihima, kalau berpegang kepada dua hal ini, dan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah sunnah Rasulullah, yaitu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini bahwa umat muslimin pada khususnya sudah mengerti bahwa yang menjadi panduan dan pedoman hidup adalah Al-Quran. Nah, tentunya adalah sebuah keniscayaan yang akan dicapai dalam bagaimana menjadikan pedoman kalau tidak mengerti. Ya. Maka perlu dari dini untuk mengetahui. Nah, salah satu juga bahwa sebuah tanda bahwa kita seorang muslim adalah sebuah kewajiban, yaitu melaksanakan sholat. Ya. Dan sholat itu kita mengerti bahwa yang kita baca di dalamnya adalah Al-Quran. Ya. Sementara dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru sibyanakum bis-shalah bi amri sab'i sinin." Perintahkan anak-anakmu salat di umur 7 tahun. Wadribuhum fi asyara sinina, dan kalau tidak mau di umur 10 tahun pukul dia. Wafarriquhum fil madadi, dan pisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hadis ini dikatakan bahwa di umur 7 tahun sudah harus mengajari anak-anak generasi kita untuk melaksanakan salat. Itu sudah wajib ya Ustaz ya. Baru pembelajaran, tahap pembelajaran untuk menyuruh. Ya. Jadi anak-anak sudah seharusnya orang tua instruksi untuk di umur 7 tahun sudah melaksanakan salat. Baik. Ya, tahap kewajibannya adalah ketika di umur 10 tahun sudah harus dipukulkan kalau tidak mau. Ya. Nah, ketika perintah 7 tahun untuk melaksanakan salat, berarti bahwa yang menjadi sebuah perhatian bahwa yang dibaca dalam salat adalah Al-Quran. Ya. Berarti bahwa ketika mengikuti konteks hadis ini, anak-anak kita harus mengerti bagaimana membaca Al-Quran atau menghafalkan sebelum usia 7 tahun. Maka ketika kita melihat sejarah para ulama-ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, dapat kita mungkin melihat beberapa sejarah bahwa beberapa orang-orang yang pernah menorehkan sejarah dengan tinta emas adalah mereka yang telah selesai Al-Quran sebelum umur 7 tahun. Imam Syafi'i umur sebelum 7 tahun dah hafal Al-Quran. Imam Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, Bizantium, ya, hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Baik. Dan itu menjadi sebuah modal besar bagi seorang generasi, bagi sebuah generasi untuk bagaimana dia menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Ya, karena bahwa dengan adanya Al-Quran pada diri seseorang, maka paling tidak menjadi sebuah acuan. Ya, tidak mesti bahwa seorang penghafal Al-Quran itu harus menjadi seorang ustadz. Enggak, tidak harus ya Ustaz. Tidak harus. Ya. Tapi dimanapun mereka berada nantinya insya Allah dia sudah memiliki sebuah acuan atau menjadi sebuah pedoman di dalam dirinya ketika melaksanakan sebuah sesuatu. Baik. Apa yang diajarkan itu yang dilakukan ya? Iya, ya, paling tidak ketika mungkin berada di satu tempat, Al-Quran yang ada di dalam dadanya untuk menjadi sumber untuk senantiasa berbuat sesuatu yang baik. Yang baik. Ya. Ya. Dia menjadi seorang pedagang, dia seorang penghafal Al-Quran, maka dia akan berdagang sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran. Untuk membenteng diri dia sendiri ya, benar Ustaz sekali, ya. untuk membentengi diri. Luar biasa sekali jawaban dari Ustaz Khairil ya. Kita ke Ustaz Idris boleh ya, Baik, Ustaz ya. Baik Ustaz Idris, ini selaku Kepala Kutab Al-Khair Batam. Ini apakah satu lokasi sama Ustaz atau bagaimana nih Ustaz? Baik para pemirsa Batam TV, untuk Kutab Al-Khair sendiri memang satu tempat dengan rumah tahfiz, cuman yang ada pemisah. Ya, dinding sebagian buat rumah tahfiz, sebagian juga untuk kutab. Artinya ada kolaborasi. Ada kolaborasi antara. Baik. Nah, kalau untuk Kutab Al-Khair Batam ini sejak kapan berdiri di Batam ini, Ustaz? Kutab Al-Khair sendiri berdiri sejak tahun 2000. Kurang lebih tahun berapa? 2019 ya Ustaz ya. 2019, baik. 2019, kurang lebih 3 tahun sudah berjalan. 3 tahun. Dengan sekarang sampai saat ini. Dan Ustadz ini sudah ada sejak tahun 2019 kemarin atau ya, bagaimana? Alhamdulillah, udah. Baik. Maaf, Ustadz asal dari mana? Kalau saya dari Ambon. Dari Ambon, baik. Baik. Nah, kalau di sana, kalau kita boleh tahu nih Ustadz, bagaimana di masa pandemi saat pembelajarannya? Masa pandemi seperti biasa kita tatap muka, cuman kita sambil menjaga
protokol kesehatan. Baik. Selama pandemi untuk proses pembelajaran saling tatap muka antara guru dengan siswa. Cuman ada peraturan untuk memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah setempat. Baik. Nah, itu pada saat tahun 2 tahun yang belakang ini ya Ustadz ya, kan sekolah tidak boleh bertatap muka nih. Artinya kalau di sana juga seperti sama atau bagaimana? Beda juga? Kalau di sana alhamdulillah mulai di awal pandemi ya, untuk proses pembelajaran itu seperti biasa tatap muka, karena pertimbangannya adalah ada memang pelajaran atau mata pelajaran itu yang tidak boleh menggunakan secara online. Seperti Al-Quran. Memang harus tatap muka antara murid dengan guru. Oh, berarti memang harus dilakukan tatap muka ya Ustadz ya. Baik, itu untuk pembelajaran saat masa pandemi ya pemirsa Batam TV ya. Baik, Ustadz Idris dan Ustadz Akhir, kita akan baik lagi setelah pariwara berikut ini. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan baik lagi tentunya dalam program Kepri Cerdas, menoreh prestasi, meraih cita-cita. Kami segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setahun yang lalu anak kami sudah mengikuti pendidikan di Al-Qutab Al-Khair yang kami rasa sangat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan pada anak kami, terutama masalah iman, ketauhidan kepada Allah dan akhlak karimah, baik itu terhadap sama temannya, terhadap guru maupun terhadap orang tua. Dan di samping itu mereka juga di sini belajar tentang Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan alhamdulillah anak kami di sini sudah mendapatkan hafalan sebanyak sekitar 2 juz. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan kepada anak-anak kami akan mendapat ganjaran pahala yang melimpah dari Allah SWT. Kami mengajak, mari kita bergabung sini, masukkan anak-anak kita ke sini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Madrasah Qutab adalah sebuah sekolah peradaban, sebuah sistem pendidikan peradaban yang mana umat Islam masih banyak belum tahu, bahkan menjadi sebuah rahasia. Padahal Madrasah Qutab telah terbukti mencetak generasi-generasi di masanya. Madrasah Qutab di masa Rasulullah SAW dimulai daripada ketika Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabatnya di rumah Arqam bin Arqam. Di sini dimulai pembelajaran. Setelah itu dikembangkan di masanya Umar, ada memanah, ada berenang, dan sampai sekarang Qutab itu tidak banyak bergeser dari awalnya. Mulai daripada Rasulullah, mulai Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai di masanya kepimpinan Harun Ar-Rasyid juga, maka Qutab semakin dikenal. Kesininya alhamdulillah kita coba untuk kembali ke peradaban sistem pendidikan Islam yang telah melahirkan orang-orang hebat. Hasbi bersama dengan Umi boleh bergabung bersama kita di sini. Tadi Kak Irfan udah ke Jombang, sekarang Kak Irfan mau ke Batam. Boleh ya? Ke Batam, ke tempat Hasbi dan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ini dia Hasbi. Umi mengatakan Al-Quran adalah pedoman terbaik dalam hidup. Ananda Muhammad Hasbi As-Siddiq selama di rumah Tahfiz Al-Khair, anaknya cukup cerdas dan menghafal cukup cepat.
sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Menjadikan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Berkembangnya pariwisata itu adalah kalau di Kepulauan Anambas ini pertama sekali udara dan laut. Natuna kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Anwar SAG selaku pimpinan Majelis Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair, ya. Kemudian masih bersama juga Ustadz Idris SAG, Kepala Kutab Al-Khair Kota Batam. Dengan tema yang masih sama juga pemirsa, yaitu mendidik generasi Quraini di usia dini, ya. Ini luar biasa sekali. Kita masuk ke segmen yang kedua pemirsa, kita langsung lanjutkan lagi dan ke Ustadz Khairul lagi ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, tadi saya agak menarik nih dari Ustadz ya. Yeah. Tadi kalau mungkin pemirsa Batam TV sudah menyimak kita sedari tadi ya, melihat ada iklan atau promosi yang menampilkan ada salah satu kalau sana sebutannya apa nih, murid atau apa? Santri. Santri. Iya, santri. Ikut di ajang nasional ini. Iya, Ustadz. baik. Boleh diceritakan itu seperti apa itu awal-awalnya tuh Ustadz Khair? Iya, Ananda Hasbi ini dulu ya ketika di awal datang itu masih kecil ya. Masih kecil. Umur antara 4 dan 5 tahun kalau tidak salah. Masih kecil sekali dan bergelut dengan Al-Quran pada saat itu, dan ada beberapa hal sehingga dia jeda kalau tidak salah tahun 2018 ya. Habis itu 2019 datang lagi, dan di saat itu lahirnya kita daftarkan untuk ikut di program Hafiz Indonesia pada saat itu. Baik, nah, itu berapa lama nih? Ini untuk Hasbi dulu ya. Berapa lama mengajarkan Hasbi itu? Hafal Al-Quran, Ustaz. Ya, jadi tingkatan untuk seseorang menghafal Al-Quran itu berbeda-beda ya. Ada yang Allah berikan kemudahan ya. Ada yang sampai keajaiban terjadi, bahkan orang yang buta bisa hafal Al-Quran. Ananda Hasbi ini termasuk cukup cepat dan juga memang bahwa tidak bisa dihilangkan peranan besar orang tuanya juga dan beberapa lembaga pendidikan yang menjadikan Ananda Hasbi sehingga bisa menghafal Al-Quran. Kalau dari saya dari umur 4 tahun sampai usia 9 tahun selesai kalau tidak salah 30 juz pada saat itu. Artinya orang tua dari Hasbi sangat mempercayai Ustadz untuk mengajarkan Hasbi Al-Quran. Ya, jadi bahkan sampai udah bahwa dia adalah alumni ya. Alumni sudah senior ya? Ya sudah senior tapi masih bukan itu, akan tapi masih sering datang, bahwa saya wajibkan untuk datang sekali dalam sepekan ya, untuk memperdengarkan kembali bacaannya, murojaah hafalan yang sudah dia hafalkan, dan sudah mulai juga untuk menghafalkan hadis, karena rencana insya Allah akan kami carikan jalan bagaimana bisa melanjutkan pendidikan di Timur Tengah insya Allah. Nah, ini untuk seluruh santri di sana, Ustadz. Ya. Kita boleh tahu nih, Ustadz, bagaimana mengenalkan anak-anak usia dini dalam memahami dan menghafal Al-Quran? Ya, baik. Karena mungkin bahwa saya berbicaranya dalam konsep yayasan ya, sehingga menaungi 3 divisi di bawah, yaitu ada rumah tahfidz, ada pondok pesantren Al-Quran Irsyadul Khair itu sendiri, dan ada kutab. Nah, yang dikepalai oleh Ustadz Idris SAG sebagai kepala kutab, atau mungkin dikenal sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah, baik. Menarik bahwa di usia 4 tahun, di usia 5 tahun, anak-anak sudah mulai diajarkan untuk mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran dalam arti kata seperti apa nih Ustadz? Ya, apakah melihat saja dulu atau bagaimana? Ya, jadi di usia dini itu tidak hanya sekedar diajarkan untuk bagaimana membaca dengan benar. Ya, kalau dalam Al-Quran itu kan ada namanya tajwid, fasoha, makharijul huruf. Bukan hanya itu, akan tetapi sudah naik tingkat untuk menghafalkan Al-Quran. Sebuah hal yang menarik, karena anak-anak di sana itu ada usia 4 tahun, 5 tahun yang belum lancar bacaannya, tapi hafalannya udah cukup sangat baik. Ya. Jadi memang jadi sebuah keunikan tersendiri. Bagaimana bisa? Dan itu bukan
hanya sekedar cerita, tapi memang benar-benar terjadi di lapangan. Dan ketika mungkin nanti pemirsa ada waktu untuk berkunjung di kutabnya, di kutab Al-Khair Batam itu sendiri, ya silahkan melihat. Wah, di sana itu ada yang namanya simai. Itu adalah sistem mendengarkan. Maka guru-guru yang kita pilih dan kita terjunkan di kutab itu sendiri dan di rumah tahfidz dan pondok, paling tidak mereka udah selesai hafalannya. Ya, sehingga anak-anak itu sendiri mendengarkan bacaan Al-Quran dari lisan ustadznya atau lisan muaddibatnya. Ini juga kita ambil karena mengutip dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, yang mana konsep inilah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 151, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina." Ya, sebagaimana kami mengirim rasul dari kalangan kalian sendiri untuk kalian, adalah yang pertama kali dilakukan adalah yatslu 'alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Ya, dalam hari ini dalam beberapa kitab tafsir bahwa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah, atau generasi-generasi pada saat Rasulullah, adalah Al-Quran. Maka ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, mengatakan di dalam kitab sejarah Syiar Alamin An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, mengatakan bahwa saya belajar 70 surah langsung daripada lisan Rasulullah. Nah, konsep ini akhirnya kita coba untuk terapkan, ya, bahwa ada anak-anak yang mungkin bahwa agak lambat membaca karena memang usianya masih 4 atau 5 tahun, akan tetapi daya menangkapnya cukup cepat. Nah, dan itu terbukti, alhamdulillah kita praktekkan. Inilah konsep di awal, tidak hanya sekedar membacakan tapi juga memperdengarkan. Di kutab itu sendiri saja waktu saat-saat istirahat mereka diperdengarkan Al-Quran. Ya. Untuk teknisnya seperti apa nih Ustaz? Apakah seperti mengajarkan huruf A, huruf B, huruf C itu, atau seperti apa untuk mengajarkan Al-Quran itu? Iya, jadi anak-anak berkumpul karena di kutab itu sendiri kita mungkin saya membahas satu ya divisi, yaitu kutab, nanti mungkin rumah tahfidz dan pondoknya. Jadi anak-anak itu berbaris atau melingkar di depan guru-gurunya, dan gurunya membacakan satu ayat dan itu disuruh ulangi berulang-ulang sampai dia hafal. Dan itu akan menjadi PR ketika pulang dan disampaikan kepada wali santri itu juga sendiri agar benar-benar menjaga, memperdengarkan Al-Quran ketika sampai di rumah. Itu. Adapun kalau di rumah tahfidz itu kadang masih santri-santri yang datang itu mereka masih terikat dengan lembaga pendidikan formal yang lain. Jadi usia SD, usia TK, mereka sekolah dulu, pulang dari sekolah baru mereka menghafalkan Al-Quran. Ya, akan tetapi di tempat kita ada sebuah hal yang saya garis bawahi, bahwa anak-anak ketika menghafalkan Al-Quran, saya tidak perkenankan untuk naik melanjutkan juznya sebelum benar-benar mampu mempertanggungjawabkan, dan itu di sidang. Gitu. Ya, tapi benar-benar kalau di dunia penghafalan dikenal dengan mutkin dan dobit ya Ustaz. Mutkin dan dobit ini memiliki hafalan yang dobit. Maka ada beberapa kemarin santri kita juga mengikuti lomba tingkat ASEAN itu di salah satu pondok yang ada di Sumatera, dia juara 2 tingkat ASEAN ya. Karena ini juga masih baru. Dan begitu juga di pondok pesantren Al-Quran Irsyadul Khair, bahwa selesai 3 tahun harus benar-benar memiliki hafalan 30 juz, sekali duduk diperdengarkan kepada ustadz-ustadznya, teman-temannya, dan juga orang tuanya. Seperti itu saya kira. Luar biasa sekali. Ya, ini benar-benar butuh ekstra. Maksudnya saya di sini ekstranya adalah ini yang kita ajarkan adalah anak-anak nih. Iya, benar. Nah, kita ketahui bahwa anak-anak ini masih dalam dunia mainnya. Benar sekali. Kita atau pemirsa juga pengen tahu nih Ustaz, bagaimana nih cara-cara benar-benar memfokuskan nih, supaya mereka tidak main gitu. Fokus gitu. Mungkin Ustaz Idris ada penjelasan Ustaz Idris. Boleh. Biar sama Ustaz aja. Boleh, Ustaz Hairul juga boleh. Ya, baik. Jadi menarik ya, di dunia pendidikan bahkan ada
pernyataan bahwa ketika seseorang mampu mengajarkan dengan baik sebuah hal di dunia anak-anak, maka hal-hal yang lain seperti pengajian bapak-bapak atau sebuah pembelajaran ibu-ibu dan bapak itu akan gampang. Ya, karena memang bahwa ketika mengajari anak-anak adalah memiliki cara tersendiri. Terkadang kita sebagai seorang muaddib atau seorang ustadz atau ustazah terjun harus bagaimana bersikap seperti anak-anak akhirnya. Ya, ada kan? Iya, benar sekali. Ya, terkadang orang melihat, oh ini ustadz kok seperti ini ya. Memang seperti itu dunianya anak-anak, untuk mengambil perhatian mereka. Karena memang anak-anak adalah dunianya bermain. Ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa belajar sambil bermain. Ya, menurut saya nggak bisa. Bermain pun belum tentu, belajar dengan serius pun belum tentu konsen, apalagi sambil bermain. Maka memang pada saat dia belajar, konsen bagaimana seorang muaddib-muaddibat atau seorang guru, ustadz ustazah untuk benar-benar mampu memiliki cara menyampaikan hal-hal yang harus diajarkan kepada anak-anak biar dapat akhirnya anak-anak dapat menerima dengan baik. Seperti itu. Tertarik gitu. Iya, tertarik tentunya, benar. Nah, luar biasa itu tipsnya ya, bisa menjadi untuk mengajar anak Al-Quran ya. Iya. Baik Ustadz Khair dan Ustadz Idris, kita ke pariwara lagi tentunya. Kita akan baik lagi di segmen berikutnya, masih bersama kita di sini di program Kepri Cerdas, mendorong prestasi meraih cita-cita. Kami segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila Madrasah Kuttab Al-Khair. Selamat datang di sekolah Madrasah Kuttab Al-Khair. Ilahana ma'adalak maliku kulli man malak labbaika qad labbaitu lak labbaika innal hamdalillah. Masyarakat muslim khususnya di Batam jangan ketinggalan, buruan insyaallah bahwa Madrasah Kuttab Al-Khair ini adalah pelopor madrasah di Kepri. Insyaallah kita akan mendapatkan anak-anak kita setelah dari sini insyaallah akan menjadi generasi Quran di usia dini berakhlakul karim. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Camp. Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri kapan saja,
di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kepri Cerdas Menoreh Prestasi Meraih Cita-Cita. Dan kita masih bersama Ustadz Khairil Anwar SAG dan juga Ustadz Idris SAG. Ya tentunya masih bersama tema kita adalah mendidik generasi Qur'ani di usia dini maksud kami ya. Kita ingin mengetahui bagaimana secara detail bagaimana mengajarkan anak itu membaca Al-Quran ya, mengetahui Al-Quran itu sejak usia dini pemirsa Batam TV ya. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Khairil lagi Ustadz. Ya, Ustadz, selain Al-Quran, apakah ada pembelajaran umum yang diajarkan di sana, Ustadz? Di 3 divisi ini, yaitu kutab, rumah tahfidz dan pondok pesantren, yang kita ajarkan adalah yang ada pembelajaran umumnya adalah kutab, karena memang juga sebuah pendidikan, ya pendidikan formal ya. Karena kutab sendiri itu adalah sebuah pendidikan klasik, pendidikan yang sebuah lembaga pendidikan yang cukup sangat lama, cuman masyarakat Islam tidak mengenal gitu. Ada pendidikan umum yang kita ajarkan di dalamnya dan juga pondok pesantren juga ada pendidikan umum di dalamnya. Di kutab itu sendiri tetap kita mengenal istilah kalistung ya. Itu apa itu Ustaz? Yaitu adalah mengajarkan berhitung, mengajarkan untuk menulis dan mengajarkan untuk membaca. Ya. Cuman adalah unik di kutab ini kalau mungkin di lembaga-lembaga pendidikan yang sebelum-sebelumnya yang kita ketahui bahwa ketika dalam tahap untuk membaca nih, ya umpamanya contohnya di dalam belajar membaca, sebuah kalimat umpamanya ini budi, ilmu untuk bagaimana membaca dapat, akan tetapi isi yang dibaca itu tidak ada. Maksudnya maknanya? Maknanya, artinya, ya. Baik. Apalah arti bahwa ini budi, ini bu budi. Ilmu untuk membaca dapat, tapi daripada maknanya itu tidak ada. Nah di kutab itu tidak hanya sekedar belajar membaca, karena di sana ada sebuah slogan yang senantiasa kita gaungkan adalah bahwa bertauhid atau beriman sebelum berquran. Anak-anak diajarkan membaca, tapi sudah memiliki makna atau asupan gizi untuk keimanan seorang generasi muslim. Contohnya bahwa Allah itu satu. Jadi dia udah dapat ilmu bagaimana membaca dan akan tertanam di dalam jiwa sanubari generasi ini bahwa oh Allah itu cuma satu. Seperti itu. Baik. Nah, berarti dengan kata lain adalah ketika seorang santri sudah menghafal 30 juz itu, apakah mereka sudah menghafalkan maknanya juga, Ustaz? Sebagian. Kalau di kutab itu kita ada namanya modul ya, Ustaz ya? Modul ya. Modul yang kita pakai seperti bawa modul manusia di dalam juz 30 atau modul alam ada di juz 30. Seperti umpamanya bagaimana sih seharusnya kita bersikap ketika dengan wajah ini ya. Di dalam hadis itu bahwa tabassum fi wajhi akhika laka sadaqah, bahwa senyum kepada saudara itu adalah sedekah. Jadi kita ajarkan bahwa bagaimana tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi ketika dia sudah menghafalkan Al-Quran, paling tidak mengamalkan isi yang apa yang dipelajari dan apa yang dihafalkan. Begitu juga dengan menghitung ya, bahwa berhitung itu tidak bisa dilepaskan daripada hal peribadaan seorang muslim. Bahkan seorang ahli di dalam ulama juga di dalam sejarah Islam bahwa ada yang namanya Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar ya, yang membuat memudahkan bagaimana menghitung ya, karena beliau mengetahui bahwa di dalam beribadah untuk maksimal kepada Allah membutuhkan bagaimana mengenal yang namanya hitung-hitungan. Baik. Seperti itu. Baik. Nah, Ustadz Idris dan Ustadz Khairil nih. Ya, baik. Katakanlah memang adalah seorang orang tua nih ya, kita katakanlah seperti itu ya. Nah, menurut Ustadz ini apa yang harus dilakukan sebagai orang tua ya, agar anak-anak ini bisa memahami kemudian mudah untuk menghafal Al-Quran? Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua gitu? Baik. Silakan. Boleh, baik Ustadz? Para pemirsa, untuk menjadi bahan perhatian buat orang tua dalam mendidik anak-anak, yang pertama adalah bagaimana mengenalkan kepada mereka asma Allah Subhanahu wa taala. Atau
mengenalkan kepada mereka iman atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini juga menjadi satu pembelajaran atau nasihat yang disampaikan oleh salah seorang hamba Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran surat Luqman. Ketika mengajarkan kepada anak-anaknya itu adalah bagaimana mengenal Allah dulu. Sehingga dengan itu nantinya terpatri dalam jiwanya untuk senantiasa dekat kepada Allah, kemudian juga dengan sendirinya nanti akan dekat dengan Al-Quran. Baik. Artinya secara otomatis ya, kita harus mengenal Allah dulu, otomatis dia akan mengenal Al-Quran gitu ya. Baik. Nah, kalau untuk Ustadz Hairil ada tambahan bagaimana sebagai orang tua, Ustadz? Ya, baik. Sebagai orang tua yang harus langkah-langkah yang harus ditempuh ya, di dalam mempersiapkan generasinya menjadi generasi Robbani, generasi Quran. Ya, memang bukan hal yang mudah, apalagi di zaman yang menurut saya adalah zaman yang penuh fitnah. Ya, berbagai macam hal-hal yang menjadikan terkadang anak-anak kita jauh daripada ajaran agamanya itu sendiri. Orang tua ya harus benar-benar mampu menciptakan lingkungan ya, atau membentuk keluarga itu menjadi lingkungan Al-Quran untuk anak-anaknya. Ya. Yang kedua adalah benar-benar mampu atau pandai-pandai memilih lembaga bagaimana anak-anak ini benar-benar bisa menjadi sebuah generasi kelak ketika keluar dari lembaga itu menjadi generasi yang terbaik. Ya, yang ketiga adalah jelas juga adalah lingkungan di mana anak-anak ini berada. Karena menjadikan anak kita, menjadikan generasi kita menjadi generasi terbaik, ini kan adalah sebuah pekerjaan yang sangat besar. Karena manusia itu adalah unsur terpenting dalam sebuah peradaban. Ya, untuk membangun sebuah peradaban besar, peradaban sukses, bangun dulu manusianya. Maka bukan hanya sekedar tugas personal, tapi banyak orang yang terlibat di dalam mensukseskan generasi anak-anak kita. Nah, yang menjadi tanggung jawab paling awal adalah orang tua, jelas. Apalagi ibu nih, ibu. Makanya di dalam sebuah hadis kalau tidak salah bahwa madrasatul ula lil aulad, bahwa ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Ya, bahkan ada yang kita kenal bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, ketika ada anak-anak yang mungkin suka main tiktokan ya, tanda tanya besar nih. Seperti itu saya kira-kira. Baik, itu artinya Ustadz orang tua juga turut andil ya Ustadz ya. Baik, nah untuk selanjutnya nih boleh Ustadz disebutkan berapa santri saat ini dimiliki? Ya. Ada berapa santri kira-kira? Untuk Kutab sendiri ada 21 santri. Oke, 21 santri. Ya, dari Kutab 1 sampai dengan Kutab Konuni 2. Kalau dari Ustadz Hairil? Ya, kalau untuk rumah tahfidz sendiri kurang lebih 300 lah. 400 ya. Kurang, karena kan di rumah tahfidz ini kadang kita buka pendaftaran itu tidak ada batasannya. Kalau ada yang keluar langsung kita terima, dan di 17 cabang ini kurang lebih ada kurang lebih 400 sampai 500 ya, seperti itu. Untuk di Pondok Pesantren Al-Quran Irsyadul Khair ini sendiri kurang lebih ada 30-an lebih, 35-an ya. 35-an Pondok Pesantren Al-Quran Irsyadul Khair. Santri yang paling lama ada Ustaz di sana? Ada salah satu santri yang sampai saat ini menjadi penyemangat juga untuk saya, karena mulai dari sebelum saya buka malah rumah tahfidz dan dia sudah belajar ngaji sama saya. Itu mulai daripada kalau tidak salah SD dan sekarang udah usia SMA masih belajar. Masih belajar. Ya. Baik. Nah, ini boleh Ustadz Idris menjawabnya, juga boleh Ustadz Hairil menjawabnya. Kita pengen tahu juga nih Ustadz. Ketika santri-santri ini sudah katakanlah tamat atau lulus menghafalkan 30 juz itu atau belajar di sekolah ini gitu ya. Nah, untuk jenjang berikutnya itu bagaimana Ustadz? Baik. Boleh Ustadz? Oke, siapa dulu menjawabnya? Oke, Ustadz Idris boleh. Baik, para pemirsa khususnya di Kutab ya, Kutab Al-Khair, untuk jenjang pendidikannya, lepas dari Kutab Al-Khair itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena kami di sana ya, di samping memang takhasus dalam bidang Al-Quran, mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran, namun di samping itu kami siapkan fasilitas buat anak santri kami yang sudah
masuk kutab Qunun 4 itu nanti diujiankan secara bersamaan dengan ujian persamaan. Ya, ujian persamaan seperti itu, dan dia bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Baik, kalau itu dari kutab Al-Khair ya. Nah, kalau dari Ustadz Khairil gimana? Iya, saya kira bahwa generasi-generasi yang berkecimpung di dalam Al-Quran adalah sebuah kemudahan yang akan didapatkan setelah selesai. Itu janji Allah bahwa dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadh'u bi akharin, bahwa Allah akan mengangkat derajat satu kaum, satu orang dengan Al-Qur'an ini dan akan merendahkannya. Santri-santri yang selesai dengan Al-Qur'an mereka terkadang memiliki peluang. Ya, saya kira kita juga sudah mengetahui, pemirsa dimanapun berada mengetahui bahwa anak-anak yang selesai dengan hafalan Al-Quran itu mereka memiliki jalur ya untuk masuk di universitas-universitas tertentu. Akan tetapi bahwa seorang penghafal Al-Quran selesai saja menghafal Al-Quran itu Masya Allah, jangan khawatir tentang keduniaan. Saya sendiri dulu baru selesai di pesantren dan sudah mengajar di beberapa sekolah dan juga sempat ke Singapura pada saat itu karena ada bantuan daripada salah satu guru saya. Akhirnya kita juga udah bisa mengajar di luar negeri pada saat itu. Ya, jadi kalau untuk jenjang pendidikannya itu sendiri, kalau di rumah tahfidz kan mereka terikat dengan lembaga di luar. Ya, jadi sehingga ijazahnya mereka yang mereka dapatkan di luar lembaga ini. Adapun yang di kutab tadi yang disampaikan oleh Ustadz Idris, karena kita mengadakan ujian persamaan dan di pondok pesantren itu juga sendiri. Yang perlu saya garis bawahi bahwa seorang penghafal Al-Quran tidak mesti jadi ustadz. Betul. Seorang penghafal Al-Quran tidak mesti menjadi da'i-da'iyah. Akan tetapi bahwa dengan hafalan Al-Quran yang ada di dalam dadanya, insya Allah akan menjadi sebuah cahaya. Untuk menjadi sebuah benteng ya Pak. Ya, benteng dimanapun ia berada. Apapun pekerjaannya, insya Allah dia akan istimewa di tempat itu dengan adanya Al-Quran yang ada di dalam dadanya. Baik, luar biasa sekali. Ya, nah satu pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita ke pariwara. Apakah ada Ustadz mengajarkan santri nih sudah lama, sudah lulus lah katakan seperti itu. Apakah yang Ustadz ajar ini sudah mengajar juga ini Ustadz? Ada nggak seperti itu santri di sana? Belum ada. Baik para pemirsa Batam TV, untuk alumni ya. Ya, alumni ya. Untuk saat ini alumni rumah kutab itu belum ada. Belum ada. Dan mungkin nanti akan disampaikan sama pimpinan untuk alumni pondok pesantren dan rumah tahfidz. Oke. Ya. Baik. Gimana Ustadz? Ya, baik. Untuk di rumah tahfidz itu sendiri, untuk mengukur dia udah lulus atau tidak di rumah tahfidz kan biasanya mereka kan sekolah di luar. Jadi batas lulusnya itu bersandarkan kepada lembaga pendidikan di mana mereka sekolah di luar. Baik. Akan tetapi daripada kenyataan yang ada bahwa memang banyak yang kita ajar dan alhamdulillah sudah mengajar juga di rumah tahfidz. Bahkan ada kita adakan kajian tahsin ibu-ibu dan itu juga menjadi tenaga pengajar di rumah tahfidz. Adapun kalau untuk di pondok pesantren Al-Quran Irsyadul Khair karena usianya sampai 6 jenjang. Jadi tingkat SD 3, tingkat SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi di usia SMP ini mereka kelas 3, mereka kita sudah ajari bagaimana juga menjadi seorang pengajar dan itu sudah terlaksana di rumah tahfidz ini sendiri. Jadi santri-santri di pondok untuk mengajar di rumah tahfidz. Karena memang kedepannya bahwa alumni dari pondok pesantren Al-Quran Irsyadul Khair kedepannya dipersiapkan menjadi tenaga pengajar untuk menghadirkan 10.000 cabang rumah tahfidz di seluruh Indonesia dengan sistem gratis insya Allah. Dia berantai ya Ustadz. Apa yang diajarkan Ustadz, alumni juga mengajarkan yang di bawahnya gitu Ustadz. Ya, luar biasa sekali. Baik, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini di segmen terakhir tentunya bersama kami di Kepri Cerdas Menoreh Prestasi Meraih Cita-Cita. Kami segera kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setahun yang lalu anak kami sudah mengikuti pendidikan di Al-Qutab Al-Khair yang kami rasa sangat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan pada anak kami, terutama masalah iman, ketauhidan kepada Allah dan akhlak karimah, baik itu terhadap sama temannya, terhadap guru maupun terhadap orang tua. Dan di samping itu mereka juga di sini belajar tentang Al-Quran, hafalan Al-Quran. Alhamdulillah anak kami di sini sudah mendapatkan hafalan sebanyak sekitar 2 juz. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan kepada anak-anak kami akan mendapat ganjaran pahala yang melimpah dari Allah SWT. Kami mengajak, mari kita bergabung sini, masukkan anak-anak kita ke sini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Madrasah Qutab adalah sebuah sekolah peradaban, sebuah sistem pendidikan peradaban yang mana umat Islam masih banyak belum tahu, bahkan menjadi sebuah rahasia. Padahal Madrasah Qutab telah terbukti mencetak generasi-generasi di masanya. Madrasah Qutab di masa Rasulullah SAW dimulai daripada ketika Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabatnya di rumah Arqam bin Arqam. Ya, di sini dimulai pembelajaran. Setelah itu dikembangkan di masanya Umar, ada memanah, ada berenang, dan sampai sekarang Qutab itu tidak banyak bergeser dari awalnya. Mulai daripada Rasulullah, mulai Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai di masanya kepimpinan Harun Ar-Rasyid juga, maka Qutab semakin dikenal. Kesininya alhamdulillah kita coba untuk kembali ke peradaban sistem pendidikan Islam yang telah melahirkan orang-orang hebat. Hasbi bersama dengan Umi boleh bergabung bersama kita di sini. Tadi Kak Irfan udah ke Jombang, sekarang Kak Irfan mau ke Batam, boleh ya? Ke Batam, ke tempat Hasbi dan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ini dia Hasbi. Umi mengatakan Al-Quran adalah pedoman terbaik dalam hidup. Ananda Muhammad Hasbi As-Siddiq selama di rumah Tahfiz Al-Khair, anaknya cukup cerdas dan menghafal cukup cepat. Ya, Anda kembali lagi bersama kami pemirsa di program Kapri Cerdas Menoreh Prestasi Meraih Cita-Cita, dan kita sudah masuk di segmen terakhir atau program penutup kita pada sore hari ini. Tentunya masih bersama Ustadz Khair Anwar SAG dan juga Ustadz Idris SAG ya, dengan tema mendidik generasi Quraini di usia dini. Nah, untuk di segmen terakhir ini pemirsa Batam TV kita memberikan sedikit singkat saja untuk Ustadz Idris dan juga Ustadz Khairil untuk memberikan mungkin harapannya dan juga untuk closing statementnya seperti apa untuk kedepannya. Boleh kita mulai dari Ustadz Idris dulu, silakan Ustadz. Baik, para pemirsa Batam TV, untuk selanjutnya harapan ke depan buat pendidikan untuk anak-anak Anda, bagaimana kepada seluruh orang tua
mengambil andil berpartisipasi dalam mengajarkan, membimbing anak-anak atau santri-santri kami sehingga nantinya bisa terwujudkan generasi Quran di usia dini yang kita harapkan. Itu saja Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Idris. Kita ke Ustadz Hairil, silakan Ustadz. Ya, baik. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahwa tahun ini Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair ini memasuki usia yang ke-7 tahun dan di bawahnya sudah ada 3 divisi. Baik. Ada Kutab sebagai pendidikan formal, yang pendidikan klasik, yang kedua ada Rumah Tahfiz Al-Khair, dan yang ketiga adalah Pondok Pesantren Al-Quran Irsyadul Khair. Ini kabar gembira terkait tentang Kutab itu sendiri. Ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam. Baik. Yang mana Nabi Isa saja belajar di Kutab. Dalam sebuah kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, dijelaskan dalam hadis bahwa Anna Isa hamalathu ummuhu ilal Kutab, bahwa Nabi Isa dibawa ibunya Maryam pada Kutab. Faqala lahu al-muallim uktub, maka guru yang ada di Kutab itu mengatakan kepada Nabi Isa, uktub bismillah. Nabi Isa bertanya, atadri ma huwa Allah? Apa kamu tahu apa itu Allah? Maka Nabi Isa menjawab sendiri bahwa ilahun adim adalah zat yang diibadahi. Maka bahwa menarik dengan hadirnya Kutab di Kota Batam adalah sebuah peluang untuk masyarakat Muslim di Kota Batam khususnya, bahwa yuk kita kembali menafakilasi sistem pendidikan Islam yang pernah melahirkan generasi-generasi hebat. Bahwa di usia dini mereka sudah memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, dan juga mereka sudah memahami tentang ketauhidan sebelum mereka bercengkrama dengan Al-Quran. Dan jangan khawatir bahwa di Kutab itu memang dari awal takhasus dengan Al-Quran dan para guru-gurunya dalam mereka ahli di bidangnya. Dan satu kelas itu 12 anak dibimbing oleh 2 orang guru. Baik. Menarik di Kutab itu mungkin tidak pernah didapati bahwa anak-anak yang sekolah di sana itu mereka pulang jam 2, tapi jam 11 ke jam 12-nya mereka tidur siang. Ya. Jadi unik, memang sistemnya kita mengambil daripada sistem yang pernah dulu terjadi, bahwa itu adalah sunnah, sebuah kebiasaan Nabi kami, Nabi kita Rasulullah SAW, dan itu memiliki manfaat. Baik. Jadi kita akan membuka pendaftaran itu di bulan Desember, mulai di tanggal 1 ya. Tanggal 1 ini sudah mulai ya, baik. Buka pendaftaran, dan kita batasi karena juga kita tidak membutuhkan yang banyak, akan tetapi yang lebih kita kedepankan adalah kualitas. Ya. Baik. Begitu juga dengan Pondok Pesantren Al-Quran Irsyadul Khair itu sendiri, kita juga sudah mulai membuka pendaftaran. Usia pendaftaran ketika tamat usia SD dan harus memiliki hafalan 2 juz untuk bisa diterima, karena itu syaratnya ya. Baik. Karena masuk di sana kita memang harus selesai 30 juz dalam 3 tahun. 3 tahun. Ya. Baik. Dan untuk rumah tahfidz yang berada pada kaum muslimin, khususnya pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, rumah tahfidz ini sudah tersebar di mana-mana. Ada di Barelang, ada di Deltavilla, ada di Punggur, di Bengkong, dan lebih banyak lagi di Batam Center, dan itu tidak dipungut biaya. Itu gratis. Baik. Hanya untuk baju seragam saja yang dibeli. Dan ini menjadi sebuah kesempatan sehingga tidak ada alasan lagi untuk bagaimana belajar Al-Quran dari usia dini. Baik. Mengajarkan anak-anak Al-Quran di usia dini. Semoga insya Allah dengan adanya Al-Quran di Kepri ini menjadikan Batam menuju cita-citanya adalah sebuah pulau dunia bandar Madani. Baik, amin. Baik, terima kasih Ustadz Hairil untuk closing statementnya pada sore hari ini. Juga terima kasih Ustadz Idris yang sudah hadir meluangkan waktunya di studio Batam TV. Ustadz ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda pula ya Ustadz ya. Baik, nah pemirsa Batam TV, dengan membangun kepribadian Qur'ani sejak dini ya pemirsa ya, generasi anak usia dini yang berjiwa Al-Quran, jiwa Qur'ani maksud kami, dan perspektif pendidikan agama Islam adalah generasi yang menjaga ayat-ayat Allah di hatinya ya. Nah, yang memiliki kepribadian Qur'ani yang mengambil Al-Qur'an sebagai sumber utama kehidupannya ya, melalui membaca, mempelajari, kemudian memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dalam setiap aspek kehidupannya.
Nah, baik pemirsa Batam TV, untuk itu mari bergabung di Kutab Al Khair dan Irsyadul Khair Batam ya di perumahan Resinfin Village. Benar ya Ustaz ya? Resinfin Village. Oke, Blok B nomor 159, 120 dan 121. Iya. Benar Ustaz ya. Nah, informasinya Anda bisa lihat di layar TV kaca Anda. Baik, pemirsa Batam TV. Nah, kita ketemu lagi untuk episode berikutnya tentunya di Kepri Cerdas Menoreh Prestasi Meraih Cita-Cita bersama saya Putra Iskandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.